siang Pak Tip. Siap. Maaf mengganggu waktunya ini terkait dengan sharing terkait dengan Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian tentunya banyak liku-liku perjalanan dalam karir Bapak sebagai kepala sekolah, dan saya juga tahu Bapak kepala sekolah yang paling lama ini dari tingkat SMP, SMK, sekarang di SMA kan gitu Pak. Nah tentunya dalam perjalanan karir Bapak kepala sekolah, memimpin sekolah terutama, nah tentunya banyak keputusan-keputusan yang diambil kan. Nah tentunya kalau keputusan-keputusan yang sudah sesuai dengan aturan, juknis, SOP kan tidak ada masalah. Nah ini berkaitan dengan keputusan yang terkadang mungkin Bapak temui bertentangan dengan aturan, dengan juknis atau seperti apalah bentuknya. Pada prinsipnya keputusan itu diambil urgent, tetapi terkadang berbeda dengan aturan, tetapi ada hal lain, misalnya ada bentuk kasih sayang di sana kan, kemudian ada rasa keadilan yang mesti kita juga bisa pikirkan, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, jika menyikapi seperti itu, gimana Bapak kepala sekolah itu membedakan ini loh dilema etika mengambil keputusan dengan ada bujukan moral. Misalnya nanti contoh misalnya pengambilan harus di rekanan A, nanti saya kasih persenan sekian, itu kan bujukan moral yang bisa mempengaruhi keputusan yang Bapak kepala sekolah ambil. Kemudian ada dilema etikanya, harus aturan nilai misalnya dalam pengambilan keputusan naik kelas dan tidak naik kelas kan begitu misalnya. Sesuai aturan anak ini tidak naik kelas, tetapi di sisi lain ada mungkin pemikiran rasa kasih sayang ketika ini tidak naik kelas, ada masa depannya anak-anak tersebut kan bisa dipikirkan juga, tidak semata-mata karena aturan sekian K harus tidak naik kelas. Nah kira-kira seperti apa Bapak mengidentifikasi, kemudian bagaimana trik-trik Bapak dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Terkait kasus-kasus itu kan ada kasusnya, ada yang datang dari internal, ada yang dari luar gitu. Nah itu tentu penanganannya berbeda. Nah, kalau yang dari luar ya, yang ada itu seperti kasusnya kalau anaknya tidak naik kelas, dia nuntut supaya naik kelas, anaknya yang malas tidak bisa ikut tes karena kehadirannya sangat rendah, dia tetap nuntut. Itu kalau dikaitkan dengan aturan ini kan sudah pasti, kalau kita saklek pada aturan, anak gak naik ya gak naik, kan begitu. Yang kehadirannya tidak memenuhi syarat, kalau dia mau ikut tes karena tidak memenuhi syarat ya tidak boleh. Nah, itu jadi karena ini datang dari eksternal. Yang pertama, kita kan selalu komunikasi dengan orang tua, itu kita intensifkan dengan orang tua supaya dia hadir ke sekolah itu untuk memahami aturan dan kebijakan sekolah gitu. Kalau aturannya begini, seperti ini aturannya. Nah, tapi itu kalau kita jalankan aturan itu tentu efeknya kan banyak. Banyak anak yang tidak naik, banyak yang anak-anak tidak bisa ikut tes. Nah itu pasti dilema itu. Nah, itulah. Nah itu menjadi pertimbangan. Pertimbangannya tentu yang begini, tentu tidak merugikan institusi. Itu yang pertama. Nah kalau ini diambil keputusan tegas sesuai dengan aturan, tentu banyak yang tidak naik, banyak yang tidak bisa ikut ujian. Disinilah kita perlu mengambil kebijakan. Itu difleksibelkan, artinya
kita kategorikan mana yang memang paling berat, mana yang ya tidak begitu berat. Di sanalah kita mengambil keputusan. Nah, menghadapi terkadang ada protes orang tua itu yang menginginkan anaknya tetap dinaikkan, itu kita kasih pemahaman-pemahaman tentunya yang kita lakukan, apalagi menghadapi orang tua itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan, melakukan pendekatan, istilahnya bagaimana kita melakukan pendekatan, how to approach, itu yang terpenting. Jadi kita tidak hanya menjelaskan ini aturannya harus begini, tapi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang yang saling menghargai, yang humanisme. Itulah yang kita lakukan selama ini, sehingga keputusan yang kita ambil di satu sisi memang tidak persis sama dengan aturan, di satu sisi juga kita tidak begitu frontal dengan aturan. Artinya kalau misalnya terlalu jauh dengan aturan, tentu kita tidak berani. Artinya kalau sedikit-sedikit itu kita berani sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi itulah keadaan yang dialami sekolah. Ya, jadi memang kasus-kasus seperti itu mungkin banyak sekolah dan tidak hanya sekolah kita yang mengalami, kan begitu Pak Tut. Kemudian tadi disampaikan bahwa cara Pak Tut dalam menangani kasus dilema, mungkin di sini ada bisa kita kategorikan antara individu dan individu, individu dengan kelompok masyarakat, kemudian terkadang juga mungkin dari atasan, kan begitu, ada hal-hal yang mesti kita lakukan kebijakan-kebijakan. Nah, terkait dengan tadi mungkin triknya Pak Tut adalah melakukan jalinan komunikasi yang lebih efektif, lebih intensif. Intensif. Tadi aturannya seperti ini, tetapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan orang tua, dengan masyarakatnya. Nah, terkait dengan itu kira-kira seberapa efektif langkah-langkah Pak Tut seperti tadi, kemudian selama ini dijalankan dalam mengambil keputusan seperti itu, mengalami dilema-dilema seperti itu, seberapa efektif menurut Pak Tut dalam hal pengambilan keputusan itu? Selama perjalanan saya sebagai kepala sekolah itu sangat efektif keputusan kita yang diambil, sehingga tidak menimbulkan permasalahan setelah keputusan itu diambil. Artinya orang tua ini yang dari eksternal, dari orang tua, masyarakat itu bisa menerima gitu selama ini, baik ketika ada di SMK maupun di SMA, itu akhirnya orang tua siap terima karena kita kita berikan pemahaman dan bahasa juga yang baik, yang mudah dipahami juga. Artinya tidak menggunakan bahasa yang saklek, bahasa yang tidak menghargai. Ya, intinya komunikasi yang baik, kan gitu. Ya, itu. Nah, selain komunikasi itu Pak Tut, kira-kira tentunya kita ketahui mengambil keputusan untuk kita lontarkan seperti itu kan pasti sulit, kan gitu. Nah, kira-kira tantangannya, di samping tadi kan tantangannya adalah pemahaman lewat komunikasi, kira-kira tantangan yang lain yang Pak Tut hadapi dalam menghadapi kasus yang merupakan dilema seperti itu, seperti apa tantangannya? Tantangannya itu ya yang sering dihadapi adalah dari sekian orang tua itu ada kadang-kadang memang pemahamannya kurang, itu pemahaman kurang ini yang memang perlu perlu diajak komunikasi lebih mendalam lagi, karena pemahamannya dikira kepala sekolah bisa menentukan naik kelas gitu.
kepala sekolah dikira seperti di kepolisian gitu, dikira Sistem atasan komando. atasan bisa mengambil keputusan tanpa ada Musyawarah, gitu. apa. Itu yang sering terjadi. Nah, ini yang biasanya memang untuk penanganan masalah ini memang memerlukan pemikiran dan tenaga lebih. Jadi komunikasi sehingga tidak hanya satu tahap, tapi ada tahap berikutnya untuk melakukan pendekatan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka paham juga. Itu artinya pandangan masyarakat itu terhadap Perlu diberikan gambaran gitu ya. Diberikan gambaran bagaimana kebijakan yang bisa diambil dikaitkan dengan aturan. Jadi prinsipnya itu tidak terlalu jauh dari aturan dan juga tidak merugikan institusi. Bagaimana efeknya terhadap institusi itu yang harus yang Perlu paling dipikirkan. pertama dipikirkan Ya. itu efeknya Ya. terhadap institusi ya. Itu yang paling Artinya jangka pendeknya ya kita bantu gitu misalnya, tapi jangka panjangnya buat adik kelasnya biar tidak ada juga beranggapan "Oh, nanti dibantulah gitu. ya, Nah, prinsipnya tidak berefek negatif Ya. gitu terhadap Terkait dengan tantangan itu juga betul. Kalau dengan orang tua ya bisa. Bagaimana kalau ada tantangan misalnya ada intervensi dari tokoh masyarakat atau zaman sekarang ada anggota dewan misalnya, atasan dan sebagainya. Bagaimana cara patut biasanya kan kita mengatasi itu? ya memang itu sering terjadi terutama kan dari tokoh-tokoh politik itu biasanya. Ya kita juga pakai win-win solution. Ya. Di satu sisi aturannya begini, ya kita berikan pemahaman aturannya begini. Di satu sisi memang alasannya misalnya untuk menyelamatkan masa depan anak, gitu kita ambil win-win solution. Mungkin anak itu tidak cocok di sini, mungkin dicarikan tempat yang lain begitu. Nah, dari tekanan-tekanan dari tokoh-tokoh politik itu, ya kita minta dia untuk bertemu, biar datang ke sekolah, jangan hanya nitip gitu. Ya, sehingga kita ajak bicara sama-sama, artinya saling memahami peran dan fungsi, ya. Sehingga clear permasalahannya. Ya, artinya semasa bisa dibantu, kita bantu. Gitu. Dan prinsipnya itu tidak merugikan institusi, efeknya juga tidak jangka panjang lah. Dia berimbas terhadap panjang itu tidak merugikan institusi. Itu prinsipnya. Gitu. Nah, terkait dengan gini, Bang, masalah waktu nih. Kan kita terkadang kasus A, kasus B kan berbeda. Bagaimana patut dari segi waktu dan tempat, misalnya apakah perlu waktu khusus dalam menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika itu, perlu tempat yang khusus juga, tidak di sekolah, atau cari tempat pertemuan sehingga kasus itu bisa terselesaikan. Ada jadwal, dijadwalkan gitu misalnya patut, ataukah langsung ketika pertemuan diputuskan saat itu? Itu tergantung situasi. Kalau terjadwal sih tidak dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kita sih manfaatkan momen-momen. Misalnya kalau memang itu masalah kenaikan kelas itu kita usahakan selesaikan sebelum kenaikan kelas itu. Jadi tergantung momennya. Kalau mengatasi, itu kan salah satu permasalahan. Kalau seperti dulu saya mengelola sekolah baru, banyak sekali tenaga tidak ada, sementara di satu sisi tidak dibolehkan ngangkat guru honor. Nah ini juga dilema gitu, dilema. Nah itu siswa kita pakai celah, cari celahnya, di mana bisa masuk ya, dengan jangan mengangkat tapi dengan mempekerjakan dengan perjanjian kerja gitu. Itu kita cari celahnya
kita tidak di satu sisi tidak melanggar aturan, di satu sisi juga tidak merugikan institusi. Itu yang digunakan. Jadi insidental sifatnya kan gitu, pada momen-momen tertentu. Nah kemudian dalam pengambilan keputusan ini tentunya patut seperti tadi tantangannya udah. Nah kemudian kira-kira faktor yang mempermudah patut dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Bisa lingkungan kerja, bisa faktor keluarga dan sebagainya. Kira-kira menurut Patut ketika ketemu permasalahan dilema seperti itu, faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah Patut dalam mengambil keputusan apa aja? Itu tergantung ya, kalau yang menyangkut sekolah individu iya, gitu kan, kita itu sudah tadi sudah sampaikan, itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan, itu yang terpenting. Karena satu permasalahan ini kalau diselesaikan dengan berbeda orang, dengan berbeda pendekatan, hasilnya akan beda. Ya. Kalau kita menggunakan bahasa yang saklek, harus begini, ya hasilnya bisa beda. Tapi kita menggunakan bahasa yang yang elegan, yang menghargai, yang supaya dia paham, itu hasilnya akan beda. Itu yang pertama. Kalau yang menyangkut misalnya keputusan strategis tentang sekolah, tentu tidak sendirian. Itu kan harus di-sharingkan bersama tim manajemen, komite. Itu kalau berkaitan dengan keputusan strategis. Jadi banyak faktor ya, artinya bisa lingkungan, kemudian rekan sejawat dan sebagainya yang mempermudah. Misalnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan nilai, misalnya kan bisa koordinasi dengan guru mapelnya. Jika guru mapelnya sudah punya data dan sebagainya, kan mempermudah kita dalam mengambil keputusan kan gitu. Itu ya, kalau keputusan yang begitu kan memang banyak faktor. Itu di satu sisi ada aturan supaya tidak jauh melenceng dari aturan, satu sisi dokumen atau data yang sudah tersedia. Itu yang memang data ini penting, sehingga tidak kita mengambil keputusan menggunakan asal tidak berbasis data. Ini yang bahaya. Ditanya oleh orang tua yang ngerti kapan terjadi, bagaimana itu terjadi, apa kan gitu ya, susah itu yang faktor-faktor yang mendukung, karena kita menyiapkan data, menyiapkan aturan dan bahasa yang baik. Nah ini yang lanjut Patut. Nah terkait dengan Patut kan tadi udah memaparkan terkait pengalaman dari SMP, SMK, bahkan sekarang di SMA dalam menangani kasus. Tentunya banyak hal yang berpengaruh, banyak faktor, juga ada yang mempersulit, ada yang mempermudah dan sebagainya. Nah kira-kira dari sekian kasus tentunya ada hikmah dan pelajaran kan gitu. Dari setiap kasus kita belajar, seperti yang Pak bilang kan, kita belajar dari pengalaman dan sebagainya. Nah dari sekian kasus yang Pak Tut sudah tangani dan putuskan dan sudah elegan ya seperti yang Bapak Tut sampaikan, kira-kira pelajaran yang bisa Pak Tut petik dari kasus demi kasus perjalanan karir Pak Tut dalam menghadapi dilema etika pengambilan keputusan, itu apa aja Pak Tut pelajarannya? Yang satu kata gitu yang sering sudah saya sampaikan, yang mungkin itu yang membuat saya kalau berada di sekolah itu ya diterima oleh teman-teman dalam menangani guru pegawai itu. Satu kata adalah humanisme. Humanisme itulah kita menganggap mereka itu adalah manusia yang punya harga diri, yang punya yang punya hak, ya,
punya seperti kita lah, jangan sampai atasan dan bawahan itu apa namanya Sistem komando. seperti pakai bahasa perintah itu. Ya, Nah, sistem itu, komando ini ya. harus ini laksanakan. Ya, itu kita lebih sifatnya apa namanya memimpin. Ya, memimpin beda dengan dengan mengomando pemerintah itu beda gitu. Yang selama ini digunakan itu dalam menangani itu, ya tentu kita menggunakan bahasa-bahasa yang humanisme. Kita ya mereka, jangankan guru, siswa saja kalau kita menggunakan bahasa yang kurang baik didengar itu kadang-kadang juga frontal dia. Apalagi sudah besar seperti SMA kan gitu. Apalagi guru gitu. Kita mengajak mereka guru pegawai. Nah, kalau misalnya dulu aku SMP ada guru yang dari dekat justru malas, yang jauh justru rajin. Nah itu kita perbandingkan bagaimana kita bisa bersama-sama Membangun sekolah. Kalau yang dari dekat begini, kalau teman yang dari jauh bisa lebih baik. Nah kita ajak bicara. Nah selama ini itulah satu kuncinya, itu kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang dapat menyakiti hati mereka. Walaupun di hadapan kita dia manggut-manggut, nggih Pak, tapi di dalam hatinya ya dendam dia. Gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi Itu kita udah kuncinya. sejajar lah gitu kan, cuma Tugas gitu. ya tugas tambahan aja. Ada yang diberi kewenangan untuk mengatur, ada yang memang harus diatur dia gitu. Artinya Itu aja ya masalah kewenangan. ya, artinya itu patut bisa bersikap seperti itu tentunya dari pengalaman sekian tahun kan gitu kan. Iya. Nah, terkadang kan kalau seorang pemimpin yang baru kan menganggap dirinya punya jabatan lebih, memerintah, anggaplah seperti militer, kerjakan ini, kalau nggak bisa seperti ini sanksinya gitu kan. Nah kalau patut kan karena pengalaman dan sebagainya, jadi sudah mempelajari karakter teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah dan sebagainya. Satu kata dari patut yaitu humanisme, yaitu pendekatan yang menganggap rekan sejawat itu adalah bukan bawahan kita, tapi rekan kerja, di mana satu tim itu harus ada yang mengkoordinir. Kalau tidak kan semua tidak terkendali gitu. Jadi sekolah-sekolah itu sebenarnya guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin, bukan memerintah. Memimpin, mengkoordinir gitu. Sehingga kerjanya lebih bersifat koordinatif. Ya kalau di instansi polisian dan itu beda gitu ya, sistem komando komando ini tidak di ada atasan ya memang pimpinan tidak bisa prinsip manajemen itu. Kalau kita mengambil putusan strategis, kita harus diskusi dengan tim manajemen itu prinsip-prinsipnya. Kalau menangani yang luar, terutama saya dari SMP sampai mungkin di sini nggak pernah saya menghadapi preman. Kalau di SMP, SMK itu ya di awal-awal itu, mungkin lingkungan masyarakat juga yang sudah melek terhadap pendidikan, sehingga ketika kita mengambil sesuatu yang memang bagi mereka merugikan, tetapi kan kita sudah menyampaikan bahwa itu tidak serta-merta kita ambil. Memang dalam pengambilan keputusan itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak, tidak bisa memenuhi semua kepentingan, tetapi paling tidak kan ada mana yang dominan ketika ini. Sebenarnya uji legalitasnya bertentangan dengan peraturan apa tidak, kemudian ketika ini dipublish merugikan institusi apa tidak, kan begitu. Kadang-kadang kan begitu. Kemudian terkadang juga kita harus menggunakan intuisi mungkin kadang-kadang. Artinya perasaan kita
kalau terhadap siswa yang malas itu tuh, kalau sesuai aturan kan mereka tidak boleh gitu kan. Tapi intuisi kita, perasaan kita sebagai sama-sama manusia mungkin anggap anak gitu, ada rasa kasih sayang mungkin yang berpengaruh memang terhadap keputusan itu sendiri kan begitu. Ya, banyak faktor yang harus di institusi, kemudian akibat dari keputusan itu. Ya efeknya itu yang paling ya, jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya gitu. Ya, nanti booming jadinya kan malah berat ini. Kalau misalnya menangani, kalau itu kan berkaitan dengan institusi, kalau berkaitan antara Individu dan ya kelompok misalnya. ya, itu win-win solution. Ya, solusi terbaik lah. Solusi terbaik. Tidak ada yang salah satu pihak terlalu dirugikan, yang satu merasa diuntungkan. Itu Sudah sama-sama nyaman sama rasanya. aman. Itu kalau ada individu yang menjadi masalah. Oke, patut luar biasa percakapan kita hari ini. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman saya nantinya, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Patut menjadi seorang pemimpin lah. Saya belajar. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan sistem komando, adalah sistem koordinasi. Artinya dalam memimpin teman, terutama di sekolah, karena memimpin orang, ya, jadi kita sifatnya koordinatif dan humanisme, kan begitu Pak Tuh ya. Ya, terima kasih Pak Tuh. Pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme dan sistem koordinatif. Ya. Nah, sebelum ditutup, Ya, ini mungkin ada juga pesan. saya kasih juga pada teman-teman yang diskusi dengan sharing dengan saya, bahwa untuk menjadi pemimpin di satu sekolah itu ada yang perlu dipertimbangkan di luar di luar teori-teori manajemen itu. Ada yang itu yang yang sangat berpengaruh juga, yang yang tidak ada di teori manajemen gitu. Ya, teori kepemimpinan. Tapi tadi bagaimana kita menghadapi itu. Nah, itu kadang-kadang dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Ya, karakter juga. Karakter pemimpin itu kan. Walaupun udah tahu lengkap teori manajemennya begini, demokratis, tetapi kalau di dalam kita menghadapi suatu masalah pengambilan keputusan itu, ya karakter kita yang memang karakter sakla, karakter egois, marah dan sebagainya, terbawa jadinya. Terbawa gitu. Itulah yang maksudnya faktor-faktor X di luar teori kepemimpinan itu tetap kita harus diperhatikan juga. Ya. Itu closingnya. Iya. Nah, terima kasih Pak Tut. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat siang Pak Nyoman. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita ngobrol sedikit. Ini terkait dengan pengalamannya Pak Nyoman, kan sudah di SMK periode kedua ya. Menjelang periode kedua. Nah, jadi pasti sudah banyak pengalaman yang Pak Nyoman lakoni terkait sudah di sekolah SMK sudah lama. Nah, tentunya dengan waktu yang sudah berjalan Pak Nyoman pasti banyak keputusan-keputusan yang sudah diambil kan gitu ya. Nah, terkadang ada keputusan yang memang gampang untuk diambil gitu. Misalnya karena sudah sesuai aturan, misalnya keputusan harus siswa naik kelas, kan sudah sesuai nilainya kan gampang gitu Pak. Nah, tetapi tentunya dalam perjalanan itu kan tidak semuanya mulus. Nah, terkadang mungkin kita menghadapi suatu dilema dalam mengambil suatu keputusan. Artinya jika keputusan A diambil, nanti yang ini merasa dirugikan. Jika B ini merasa dirugikan. Nah, dalam kasus ini kita namakan sebagai, ada namanya istilah dilema etika dan rujukan moral kan gitu. Nah, sepanjang mungkin pengalaman Pak Nyoman selama di sini
menjadi kepala sekolah, menjadi pimpinan di SMK 1 Gubuk. Pak Nyoman pernahkah mengalami situasi antara dilema etika dan rujukan moral dalam membuat sebuah keputusan? Seperti apa yang disampaikan tadi, saya di sini selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Gubuk, memang benar yang dikatakan sudah satu periode, hampir mendekati 5 tahun. Atau udah periode kedua Dari 2018. Intinya terkait apa yang ditanyakan tadi. Selama periode kurang lebih 5 tahun, memang ada beberapa kasus ataupun masalah yang dihadapi. Sudah barang tentu seperti apa yang disampaikan tadi, termasuk ke dalam masalah dilema etika dan rujukan moral. Memang tantangan untuk memutuskan masalah-masalah dilema etika dan rujukan moral. Tetapi yang lebih sulit adalah menyelesaikan masalah di dilema Etika, dengan rujukan moral. karena di dalam dilema etika itu keputusan yang diambil harus ada dibarengi dengan unsur-unsur keadilan, Kebajikan, kebaikan, kebenaran. Tapi kalau di rujukan moral itu sudah pasti aturan yang benar, ada, benar, sekarang salah. memutuskan benar benar atau atau salah. salah. Nah, cara mengatasi masalah tersebut memang sudah dipastikan Pernah ada mengalami, ya. mengalami. Nah, sehingga ini dibutuhkan Suatu trik, ya. suatu pemikiran bagaimana keputusan itu supaya diterima Semua pihak kan gitu. kedua belah pihak, ya. termasuk juga tidak memunculkan permasalahan baru di Ya, itu efek dari keputusan yang diambil kan. karena kadang-kadang keputusan yang memuaskan kedua belah pihak kadang-kadang menjadi dilema bagi integritas sekolah kita ke depan untuk institusinya, untuk memutuskan Ya. apabila ke depannya itu ada masalah-masalah seperti itu. Ya. Nah, sehingga dalam menyelesaikan masalah seperti itu sudah barang itu kita berproses. Ya. Bisa mungkin diceritakan prosesnya. Awalnya pasti ada permasalahan. Kita Ya. mengidentifikasi masalah. Iya, Apakah itu masuk ke dalam dilema etika, masuk ke dalam rujukan moral. Diidentifikasi. Ya, identifikasi dulu. Nah, ketika sudah diketahui siapa yang bermasalah, bagaimana permasalahannya, sekiranya harus diputuskan seperti apa yang dikatakan supaya kedua belah pihak ini Sama-sama puas, gitu ya. memberikan rasa keadilan, kemudian ada rasa kasihan, ada kebenaran di sana. Nah, sehingga identifikasi masalah dulu, kasus, kemudian sudah pasti kita melibatkan tim yang ada di sekolah. Tim manajemen. Ya, tim manajemen, apakah dari masukan dari bapak ibu guru, kemudian utamanya wali, Ya. wali kelas, kemudian para wakil dan BK. Ya. Nah, sehingga saya selaku kepala sekolah tidak serta-merta bisa memutuskan sendiri. Harus koordinasi. Dilihat dulu permasalahannya seperti apa, kemudian prosesnya untuk menyelesaikan masalah yang sudah dilakukan. Nah, sehingga di puncaknya itu memang harus diambil sebuah keputusan ya, pasti. supaya memberikan rasa
nyaman, keadilan bagi kedua belah pihak. Nah, oleh karena itu duduk bersama, istilahnya musyawarah mufakat, juga melibatkan orang ketiga. Nah, di sana nanti akan dicarikan solusi bersama-sama. Keputusan apa yang akan diambil supaya keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertentangan. Dan kadang-kadang keputusan yang kita ambil ini jauh dari harapan warga yang ada di sekolah. Tetapi keputusan yang diambil ini sudah barang tentu bisa memuaskan kedua belah pihak, sehingga permasalahannya bisa selesai sampai di sana, tidak akan berlanjut karena sudah diputuskan. Berarti saya selaku kepala sekolah dan tim di sekolah sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Ya, jadi mungkin itu. Jadi langkah-langkahnya tadi tetap melibatkan, tergantung kepada persoalan yang gitu ya. Kalau menyangkut persoalan institusi sekolah, terutama kan nanti kalau hal itu tidak diselesaikan dengan baik, gitu kan gaungnya beda lagi. Nanti menyangkut ke atas, ke masyarakat dan sebagainya kan. Jadi cara-cara yang seperti itu yang Pak memang efektif dilakukan. Jadi selama ini sudah berjalan efektif pelaksanaan seperti itu Pak. Rasanya dari permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah yang kadang-kadang melibatkan pihak ketiga, dengan langkah-langkah yang sudah dipaparkan tadi, yang sudah diambil bersama tim di sekolah beserta pihak ketiga, rasanya sangat efektif. Karena sisi baiknya, sisi buruknya sudah diselesaikan pada saat itu, sudah dipertimbangkan dan sudah dihadirkan semua pihak yang bermasalah. Ya. Terus berarti di sini dalam hal menyelesaikan masalah ini tadi kan musyawarah dan sebagainya, tentunya Pak Nyoman ada waktu nggak? Artinya ketika masalah itu muncul bisa selesai dalam waktu hari itu, atau Pak Nyoman punya menjadwalkan, menata waktu, oh pada hari ini jadwal pertemuan dengan pihak pertama dan hari ini pihak kedua dan sebagainya, ataukah seperti apa Pak Nyoman mengelola waktu untuk menyelesaikan satu kasus jika bertemu kasus seperti itu? Ya, nah kalau kami menemukan kasus seperti itu yang memang harus sudah menjadi kasus besar dan dituntut harus dinyelesaikan, sudah barang tentu ada proses untuk menyelesaikan. Ada waktunya. Ada waktu. Ketika masalah itu memang harus dipecahkan, dicarikan solusinya hari itu. Salah satunya memanggil salah satu pihak yang memang ada permasalahan untuk menghadirkan di sekolah. Salah satu dulu kita hadirkan, karena kalau kita sudah menghadirkan salah satu berarti kita tahu pokok-pokok penyebab permasalahannya. Nah, setelah salah satu dihadirkan dan kita prosesnya tetap di sekolah bersama-sama dengan tim di sekolah, apakah itu wali, kemudian BK, waka, tim manajemen sekolah. Nah, barulah kita dalam mengambil keputusan itu setelah mendengarkan secara terpisah tahapannya yang bermasalah, barulah nanti pada saat pengambilan keputusan kita duduk bersama. Nah, di sana baru kita carikan solusinya. Karena ketika kita mendengarkan kedua belah pihak secara terpisah, nah di saat kita mengalirkan secara bersamaan, rasanya ada solusi untuk memecahkan masalah tersebut, supaya kasus itu masalahnya selesai hari itu
dan diterima oleh kedua belah pihak. Artinya melalui suatu proses kan gitu teman-teman, menghadirkan pihak-pihak yang terkait secara terpisah, mengadakan tentu dalam sama-sama mempertahankan yang jelas gitu ya. Tetapi ketika sudah menuju pada suatu keputusan, nanti tetap menghadirkan kedua belah pihak dengan menghadirkan tim manajemen di sana, memberikan masukan, saran. Berarti selama ini keputusan yang diambil dengan pola seperti itu, sampai sejauh ini bisa diterima. Meskipun kita ketahui tetap pasti ada ganjalan dan sebagainya, tetapi ganjalan itu kan diminimalisir, sehingga pihak-pihak itu merasa dirugikan ya, tapi ada diuntungkan satu pihak kan gitu ya. Nah, setelah duduk bersama kedua belah pihak dengan tim manajemen, berarti tim manajemen itu menyadari. Nah, kenapa keputusan ini harus diambil? Karena di sana dalam musyawarah itu tim manajemen itu kami di sekolah sudah tahu untung ruginya, risikonya ke depan kalau keputusan ini tidak diambil pada saat itu. Artinya sudah mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dari keputusan itu kan begitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, seperti lanjut tadi, jika ketemu permasalahan kemudian Pak Nyoman mengambil suatu keputusan, menurut Pak Nyoman kira-kira ada faktor-faktor yang mendukung atau menghambat. Mungkin lebih banyak mendukung di sini ya dalam hal ini dalam mengambil keputusan. Kira-kira siapa aja atau faktor apa saja ya dari Pak Nyoman yang kira-kira sebagai pendukung penguat dari Pak Nyoman memutuskan suatu perkara suatu masalah yang ada di sekolah. Ya, sudah barang tentu walaupun keputusannya itu tertinggi di kepala sekolah, sudah barang tentu saya selaku penanggung jawab kepala sekolah mengajak faktor-faktor yang memang harus diajak untuk ikut dalam penyelesaian masalah itu adalah yang tergabung dalam tim pengelola sekolah. Apakah itu masukan dari Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Wali, kemudian BK, Wakase, terutama Wakase kesiswaan. Karena memang yang bersinggungan langsung dengan siswa lebih banyak dengan siswa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Apapun itu permasalahannya, yang bersinggungan langsung itu adalah maka kesiswaan. Nah, itulah kira-kira faktor-faktor pendukung. Artinya semua elemen ini berpengaruh terhadap keputusan itu, ada lingkungan sekolah, kemudian wali, waka, pengelola dan sebagainya kan gitu. Memang hampir 90% mungkin permasalahan yang ada di sekolah paling terkait dengan siswa kan gitu, apakah ada siswa malas, ada siswa yang mangkir dari penugasan dan sebagainya ya, karena kita institusi sekolah. Nah, ini terakhir Pak Man. Nah, dari kasus-kasus itu tentunya Pak Nyoman sudah banyak belajar kan gitu. Dari satu kasus dengan kasus yang lain tentu setiap tahunnya ada kemiripan, ada mungkin perbedaan di sana kan gitu. Nah, kira-kira kalau Pak Nyoman yang sudah Pak Nyoman rasakan, yang Pak Nyoman dapat raih gitu, kira-kira apa istilahnya hal terbaik gitu ya, atau apa yang menjadi sesuatu yang baik yang bisa Pak Nyoman petik ketika Pak Nyoman itu menghadapi kasus seperti itu. Ada hikmahnya seperti apa mungkin Pak Nyoman, apakah terkait dengan pendewasaan dalam pengambilan keputusan dan sebagainya, mungkin kira-kira Pak Nyoman bisa cerita hal-hal yang baik bisa dipetik dari ketika Pak Nyoman menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, rasanya karena sudah satu periode, sudah mendekati hampir 5 tahun, jelas pembelajaran diri seperti apa yang disampaikan di pendewasaan itu ada. Saya bersyukur sekali menjalankan tugas. Memang di sekolah
SMK Negeri 1 Tugu yang memang menghadapi kasus-kasus seperti yang sudah disampaikan. Ya. Nah, ini sebagai suatu pembelajaran, sebagai suatu pengalaman, sehingga intinya dari penyelesaian kasus-kasus seperti ini bisa menjadikan pembelajaran bagi saya selaku kepala sekolah. Seandainya ke depannya ada kasus-kasus serupa ataupun kasus-kasus yang berbeda. Niscaya kalau seorang kepala sekolah itu bertugas di sekolah yang memang sedikit kasusnya atau tidak terjadi kasus seperti itu. Dan intinya semua sekolah pasti tergantung sekarang berat ringannya keputusan yang akan diambil. Karena seperti tadi kadang-kadang keputusan yang diambil itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita inginkan tujuan di sekolah. Tetapi bertentangan ini menjadi tantangan bagaimana cara memutuskan supaya kedua belah pihak ini menerima hasil keputusan bersama-sama dengan memuaskan. Nah, intinya ini pengalaman yang berharga, sehingga berkali-kali sekali waktu saya selaku kepala sekolah pasti merenung, ternyata begini pekerjaan yang harus dijalani oleh seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut. Sebagai orang nomor satu yang harus mengambil keputusan. Sudah barang tentu keputusan yang diambil itu melibatkan banyak unsur kan gitu. Banyak faktor, banyak masukan di sekolah, utamanya di SMK Negeri 1 Tugu ataupun di sekolah-sekolah lain akan berjalan juga seperti itu. Artinya ketika menemui kasus seperti itu tidak langsung menyerah kan begitu. Jadi ketika kita memutuskan suatu permasalahan, kemudian keputusan itu bisa diterima, menurut Pak Iman sebagai sebuah pembelajaran, pendewasaan diri, dan juga mungkin menjadi sebuah kebanggaan tersendiri kan. Artinya bisa terselesaikan dengan sama-sama bisa leluhur menerima keputusan sehingga tidak berdampak jangka panjang lagi. Artinya cukuplah permasalahan itu sampai di sekolah aja, tidak sampai ke institusi lebih tinggi, ke dinas dan sebagainya kan begitu Pak. Nah, jadi itu sangat mungkin sangat berarti bagi saya, mungkin berbagi pengalaman dengan Pak Neman ya. Artinya Pak Neman bercerita bagaimana menerapkan kasus, bagaimana mengelola sekolah kan gitu. Yang sekolah ini sudah sangat besar dan sangat menjadi favorit bahkan di Kubu kan gitu, sehingga jumlah siswanya makin banyak, berarti permasalahannya juga kan makin kompleks bisa kita temui. Dan berkat kepemimpinan Pak Neman, Astogare sudah berjalan dan tidak ada kendala lagi kan gitu Pak Neman ya. Nah, mungkin ada satu pesan buat Pak Neman bisa utarakan, mungkin sebagai saya, mungkin nantinya orang muda siapa tahu bisa mengikuti jejak Pak Neman ya, seperti itu kan. Nah, siapa tahu ada mungkin nasihat buat saya pribadi mungkin. Mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Astogare. Guru-guru muda yang memang mau belajar, meningkatkan kompetensi dirinya, pastinya ke depannya sudah dipersiapkan menjadi calon kepala sekolah. Intinya ketika mengambil keputusan itu sebelum diputuskan harus setidaknya mendengarkan, mengajak tim manajemen yang ada di sekolah, keluarga kita di sekolah, karena memang masing-masing mereka itu sudah punya tupoksi masing-masing.
rasanya ini sebagai pengalaman, kalau sudah dilibatkan sesuai dengan tupoksinya untuk mengambil keputusan, rasanya seorang kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus yang ada tidak perlu keputusan terakhir diambil itu murni dari keputusan kepala sekolah sendiri. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan itu harus musyawarah bersama tim di sekolah. Seandainya lewat musyawarah itu sudah tidak bisa, itulah wewenang kepala sekolah untuk memutuskan. Di samping juga memikirkan bagaimana keputusan itu berisiko ke depannya. Karena memang dengan tim, dengan pihak-pihak yang bermasalah sudah tidak bisa diambil. Tapi rasanya selama kasus yang ada ditangani di SMK Negeri 1 Kubu, rasa-rasanya kalau kita sudah duduk bersama, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Intinya berarti dalam menyelesaikan suatu kasus, meskipun otoritasnya ada di kepala sekolah, namun kita sebagai kepala sekolah tetap harus mengajarkan, karena kita satu keluarga kan gitu. Jadi keputusan itu nantinya ketika sudah diambil, kita juga semua akan terpengaruh untuk menjaga nama SMK 1 Kubu, kan gitu Pak Irman. Ya, terima kasih Pak Irman. Kira-kira seperti itu mungkin. Ya, demikian hasil wawancara saya dengan kedua narasumber, yaitu Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubu dan juga Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kubu. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait dengan refleksi wawancara yang sudah saya lakukan terkait dengan kedua narasumber. Nah, seperti apa refleksinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama terkait dengan hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut. Jadi berdasarkan hasil wawancara, jadi saya mencatat ada beberapa poin yang menarik yang saya temui, yaitu yang pertama terkait dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubu, Bapak Ketut Sube. Hal yang menarik yang saya temui bahwa beliau dalam mengambil keputusan harus berbasis data yang mendukung, serta permasalahan yang dihadapi itu apakah masalah dilema etika maupun rujukan moral. Setelah itu baru dianalisis dengan jelas dan seksama. Nah, sedangkan untuk Kepala SMK Negeri 1 Kubu, Bapak Nyoman Suasana, beliau dalam mengambil keputusan itu mengedepankan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, serta pendampingan baik oleh wali, BK maupun tim manajemen. Selanjutnya, pertanyaan yang mengganjal yang masih saya temui, kemudian dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, serta 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan yang saya dapatkan, yaitu bahwa masih dalam pertanyaan saya bahwa dalam mengambil keputusan oleh kedua narasumber tersebut, apakah mereka sudah menggunakan 9 prinsip atau 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu, mengingat pengetahuan tentang 9 langkah ini kita pelajari pada program guru penggerak, sedangkan beliau sudah menjadi kepala sekolah sebelum adanya program guru penggerak ini ada. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan, kemudian adakah sebuah persamaan atau perbedaan, kemudian kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, apa yang membedakan. Nah, yang saya temui, yang pertama saya jelaskan terkait dengan persamaan, yaitu kedua-duanya lebih dominan menggunakan prinsip berbasis rasa peduli dalam mengambil keputusan, serta melibatkan semua stakeholder sekolah, baik itu wali, BK, dan juga tim manajemen sekolah. Hal yang menonjol yang saya temui yaitu dari Bapak Ketut Sube, bahwa
beliau dalam mengambil keputusan itu menekankan humanisme dan data. Beliau juga mengutamakan kolaborasi dan melibatkan semua stakeholder sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, artinya kedua narasumber tersebut memiliki persamaan langkah dalam mengambil keputusan, yaitu tentang bermusyawarah serta melibatkan semua unsur yang terlibat. Serta beliau kedua-duanya pun sama-sama tidak terburu-buru serta berpikir dari berbagai sudut pandang sebelum pengambilan keputusan, serta memperhatikan segala kemungkinan yang mungkin ditimbulkan dari keputusan itu nanti. Selanjutnya perbedaan yang saya temui adalah bahwa pada narasumber yang pertama itu memiliki tantangan terkait dengan perasaannya sendiri serta memperhatikan prinsip berbasis aturan dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan narasumber yang kedua memiliki tantangan dengan media-media yang ada saat ini. Serta beliau memperhatikan prinsip berbasis hasil akhir. Namun kedua-duanya tetap memperhatikan bentuk rasa kepedulian atau kita sebut dengan care based thinking dalam mengambil keputusan. Jadi pada prinsipnya dalam mengambil keputusan mereka sama, tetapi yang membedakan hanyalah bagaimana cara atau seni mereka memimpin dalam menciptakan suasana positif dalam institusi yang mereka pimpin. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, untuk mengatasi situasi dilema etika, kedua pimpinan tersebut sebelum mengambil keputusan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yaitu yang pertama, mereka memastikan bahwa mereka mendalami sepenuhnya situasi dan memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Yang kedua, mereka mempertimbangkan nilai-nilai etis yang terlibat dalam situasi tersebut dan memutuskan tindakan yang paling konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Sedangkan yang ketiga, langkah yang diambil yaitu mereka mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil, baik untuk organisasi maupun untuk individu yang terlibat. Nah, dalam mengukur efektivitas dalam mengambil suatu keputusan, mereka juga mengakui bahwa tidak semua keputusan yang diambil akan berjalan mulus, dan bahwa terkadang mereka mungkin harus menyesuaikan atau membatalkan keputusan mereka jika situasinya berubah. Keputusan tersebut tidak berhasil, maka harus diubah. Oleh karena itu, para pimpinan selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan dan terus memantau hasil dari keputusan mereka, serta bersedia untuk memperbaiki atau mengubah keputusan mereka jika diperlukan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega guru-guru Anda yang lain? Ya, di sini terkait dengan bagaimana caranya, tentu terlebih dahulu saya harus memahami dan mempertajam pemahaman terkait dengan modul 3.1 ini. Kedepannya saya akan dihadapkan dalam situasi atau permasalahan yang menyangkut dilema etika maupun bujukan moral. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang dianjurkan, yaitu yang pertama, memperoleh semua informasi yang relevan. Artinya, saya akan mencari dan memperoleh semua informasi yang relevan dan diperlukan sebelum
membuat keputusan, baik itu observasi, percakapan dengan orang lain, ataupun sumber informasi yang lain yang terpercaya. Selanjutnya, yang kedua hal yang saya lakukan adalah menganalisis nilai-nilai etis. Artinya saya akan mengevaluasi nilai-nilai etis yang terlibat dalam situasi tersebut dan mempertimbangkan bagaimana keputusan saya akan mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, mempertimbangkan konsekuensi. Maksudnya, saya akan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang saya ambil, baik untuk individu maupun yang terlibat untuk lingkungan secara keseluruhan. Yang keempat, mendiskusikan dengan orang lain. Artinya, saya akan berdiskusi dengan orang lain seperti teman atau rekan kerja untuk mendapatkan perspektif dan masukan tambahan terkait situasi tersebut tentunya, serta mempertimbangkan implikasi etika dari setiap tindakan yang mungkin diambil. Yang kelima adalah membuat keputusan atau mengambil keputusan. Nah, setelah mempertimbangkan semua faktor, saya akan memilih tindakan yang paling konsisten dengan nilai-nilai etis yang memiliki dampak positif terbesar tentunya, baik untuk individu dan juga lingkungan sekolah secara keseluruhan. Nah, demikian langkah-langkah yang saya tempuh dalam menerapkan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Nah, saya akan melakukan ketika situasi harus menuntut saya untuk membuat keputusan yang berdampak signifikan pada individu dan lingkungan, dan ketika ada nilai-nilai etis yang terlibat dalam situasi tersebut, saya akan memperhatikan nilai-nilai etis tersebut, baik nilai etis secara umum maupun nilai etis yang dianut oleh organisasi atau lingkungan saya, dan mempertimbangkan implikasi etika dari setiap tindakan yang mungkin diambil. Nah, kapan itu diterapkan? Tentu sebagai seorang guru yang ingin memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai dari sekarang. Mulai dari pengambilan pada masalah-masalah pembelajaran di kelas, di keluarga, yang melibatkan dilema etika dan rujukan moral. Jadi, saya melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten. Mulai saat ini, mulai besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus menerus sampai saya terbiasa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, seperti individu melawan individu, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, serta menerapkan 3 prinsip penyelesaian dilema, baik itu rule based thinking, kemudian end based thinking maupun care based thinking, di mana tentunya ini berhubungan dengan golden rule yang meminta saya meletakkan diri saya pada posisi orang lain, serta tak lupa adalah 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Baik, demikian refleksi dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya kepada seluruh pihak yang nantinya menemukan situasi dilema etika ataupun pojokan moral dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih. Tiang akhiri.